Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, hari ini saya ingin buat video tutorial tentang instalasi Windows Server. Jadi, Windows Server yang hari ini kita install ini adalah Windows Server 2003. Windows Server 2003 yang kita download itu adalah Windows Server yang 64 bit ya, itu yang paling bawah tuh. Kalian bisa download. Nah, ini dari mana? Oke, nah, kalian bisa buka seperti ini. ISO. Nih, ISO Windows Server 2003. Oke, kemudian pilih yang ini nih. Yang ini nih. Nah, nanti double klik, dia pilihannya ini. Oke, download yang paling akhir ya. Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2X64. ISO. X itu artinya 64 bit. Oke. Ya, jadi sebelum kita, ini kebetulan saya sudah download ya, ini sudah saya download nih, sebentar, sudah saya download ISO ya, Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP2X64 bit. Oke. Setelah saya download, oke, jadi untuk kebutuhan instalasi Windows Server 2003 ini kita lihat ya. Nih, ini minimum requirement-nya nih, kebutuhan software untuk, ini kebutuhan ini untuk ininya ya, requirement-nya. Jadi minimum CPU speed-nya 133 MHz. Jadi ini sebanding sama, ini ada yang standar enterprise sama data center. Jadi ini kita pakai enterprise ya, jadi 133 ini sebanding lah dengan Pentium 3 ya, atau Pentium 2 lah ya. Sementara kalau kita sekarang kan sudah Pentium tinggi ya, Pentium 4 di atasnya lagi pun udah. Oke, kayak saya ini, saya punya spesifikasi laptop saya nih, ntar ya, DX Biak ya, kita cek, ntar ya. Oke, ini saya pakai Windows Intel Core i3. Ini udah, kalau dibandingin sama ini nih, udah berapa ya? Mungkin 5 kali ya. 5 generasi di atasnya ini nih, atau 6 generasi mungkin. Nah, ini ada kan 6 ya. Generasi ke-6 ya kan. Nah, berarti ini udah jauh di bawah lah. Kita udah generasi ke-6. Mungkin laptop kalian lebih canggih lagi dari saya punya ya kan. Ini Core i3 6006U. Saya punya RAM 8 kan. Oke. Jadi kita yang ini ya, enterprise. Oke. Minimum RAM 128. Kita nanti pakai yang ini aja 512 ya, dan data center ya, kita pakai yang ini. Oke, terus kemudian maksimum RAM ini nggak usah. Nah, ini space hard disk. Space hard disk dia minimumnya 1,5 GB ya kan, atau 2 GB. Kita pakai nanti 3 GB aja lah ya, 3 GB, karena nanti kita pakai jadi nanti yang akan kita lakukan di Windows Server ini ada DHCP server, kemudian web server, DNS server dulu boleh, DNS server baru web server. Jadi ini yang standarisasi lah ya kan, supaya kalian tahu penggunaannya untuk apa sih masing-masing ini, nanti kita kembangin. Oke, jadi kita pakai yang hard disk ini nanti 3, RAM-nya itu nanti 512. Oke, kita buat ya. Saya nyalain dulu nih. Nah, ini saya tutup dulu. Oke, saya buka VirtualBox ya kan. Saya buka dulu VirtualBox saya. Oke, saya buat yang baru ya.
Oke, ini Windows Server 2003 Enterprise. Nama saya AKP. Oke, 2003 aja buat ya. Windows spellingnya. Oke, ya, Enterprise AKP. Saya perhatikan ini ya, OS-nya kita pakai Microsoft Windows. Ini server 2003 64 bit. Lanjut, RAM 512. Harddisk ini kita pakai 3 GB ya, ini space harddisk 3. Kemudian lanjut, sebentar, oke, selesai. Oke, kita atur dulu beberapa pengaturannya. Yang pertama kita atur dulu itu adalah jaringannya dulu. Ini ya jaringannya, kita pakai adapter bridge ya. Kita pilih yang, kita nggak pakai yang ini ya, apa sih ini namanya nih, wireless network adapter. Kita nggak pakai ini, tapi kita pakai yang ini, Realtek PCI ya, yang pakai wire gitu. Oke, mau masuk ke penyimpanan, yang kosong kita isi nih. Nah, yang kosong kita isi, pilih berkas disk. Saya pilih Windows Server 2003 Enterprise, open. Dah, oke kan? Ini udah selesai semua tadi ya. Tadi kita atur di jaringan. Ini ada satunya kita buat pakai bridge, pakai yang Realtek, pakai yang LAN maksudnya, ya kan? Oke. Kemudian media penyimpanannya, yang CD-nya kita pasang ini ya, pasang yang Windows Server nih, Windows Server 2003. Oke, saya oke kan. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai instalasi. Jadi syaratnya tadi yang harus di ini nih ya. Jadi RAM tadi 512, di harddisknya 3 GB aja. Jadi kita nggak butuh besar-besar kali sih sebenarnya. Jadi Windows Server 2003 ini ya diciptain di tahun 2003 atau sama dengan satu keluaran lah, sama dengan Windows XP itu. Jadi Windows XP keluar, Windows Server 2003 juga sama-sama keluar ya. Hitungan bulan mungkin kalau nggak salah. Oke. Kita tunggu. Sedang berjalan. Oke. Ya, sebentar ya. Dokumen. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini adalah tampilan pertama ya ketika kita instalasi Windows Server 2003. Jadi di sini di apa namanya? Ini adalah welcome to setup kata. Jadi halaman pertama, halaman selamat datang ya, selamat datang pada saat instalasi. Jadi di situ dijelaskan di poin pertama ya kan, untuk Anda melakukan instalasi atau setup Windows, Anda tinggal press enter. Poin kedua, kalau Anda mau melakukan repair atau perbaikan instalasi Windows-nya using recovery console ya kan, gunakan model recovery dengan tekan R. Terus poin ketiga, untuk berhenti dari setup Anda tekan F3. Oke, diperhatikan juga tuh yang paling bawah ya, di bawah dari ini itu ada tuh ya. Nah, itu ada enter sama dengan continue, R sama dengan repair, F3 sama dengan quit. Oke, jadi
saya kan mau melakukan atau melanjutkan instalasi nih. Nah, saya tekan enter. Oke, saya udah tekan enter. Oke, ini adalah bisa dibaca di atas tuh Windows Licensee Agreement. Agreement itu ada persetujuan lisensi Windows. Jadi poinnya di sini adalah poin utamanya bahwasanya kita tidak boleh menggunakan Windows bajakan. Windows bajakan itu artinya adalah Windows yang nggak original. Ya, jadi kalian tuh harus menggunakan Windows original. Jadi karena kita ini sedang belajar, makanya, dan kenapa Pak kita pakai yang versi 2003? Iya, sementara yang versi terbaru itu ada yang 2023 dan 2025. Nah, itu kebutuhan hardware-nya tinggi ya. Jadi spek-speknya itu lebih tinggi dia. Jadi dia minta hardware yang tinggi itu. Jadi kalau kita pasang pakai VirtualBox, takutnya nggak jalan. Makanya saya pilih yang paling minimal lah. Yang penting kita mengetahui aja dulu. Makanya saya pilihkan Windows Server 2003. Nah, di Windows Licensee Agreement ini, jadi poinnya adalah bahwasanya kita tidak boleh menggunakan Windows bajakan. Jadi saya merekomendasi Anda apabila taruna dan taruni kedepannya bekerja di bidang server ini dan melaksanakan atau melakukan instalasi Windows, saya sih lebih rekomendasi beli yang original. Ya, beli original itu dari mana? Dari Microsoft.com ya. Jadi itu mereka semua ada harga, ya mereka mengeluarkan price, ya kan? Berapa dolar, mulai dari Windows yang standalone, ya kan, sampai yang Windows Server seperti ini, MOC ya, Network Operating System, sorry, NOS. Jadi lisensi ini harus diperhatikan sih sebenarnya, cuman saya nggak terlalu mau membahas terlalu dalam karena ini banyak nih, ya kan. Nah ini lihat di situ ya, ada di apa namanya, di paling bawah tuh ada page down dan page up. Jadi page down itu untuk men-scrolling ke bawah, page up itu untuk men-scrolling ke atas. Jadi naik turun lisensi ini kalau Anda mau baca sih silakan ya, silakan aja, karena apa namanya nih, ini pokoknya kesepakatan lah atau istilahnya perjanjian yang kita buat dengan Microsoft, bahwasanya ada poin-poinnya, dan kalau kita melanggar sebenarnya ada sanksi yang harus kita ini. Jadi posisinya kita sedang belajar, kita ya apa namanya, edukasi lah ya tujuannya, apa namanya nih, agreementnya ini silakan dibaca nanti kemudian hari ya kan. Jadi saya tidak terlalu panjang lah di sini. Oke, jadi ini saya lanjutkan, lihat di paling bawah ini ya, lihat di paling bawahnya ada F8. F8 itu untuk I agree. Jadi kalau kalian setuju tekan F8. Kalau Anda tidak setuju ya kan dengan agreement ini, Anda escape ya. Nah, itu dia. Jadi karena kita mau melanjutkan, saya tekan F8. Jadi keyboard itu ada F8. F8 nih. Udah, lanjut ya. Oke, terus kemudian itu ada enter to install, ya enter sama dengan install, C sama dengan create partition, F3 sama dengan quit. Jadi saya pilih C dulu ya. Jadi kita mau buat partisi ya, partisi di sistem harddisknya tuh. Partisi itu ya untuk bagian itu. Maksudnya mempartisi, membuat partisi atau membuat bagian atau membuat apa namanya? Ya membuat bagian lah ya. Partisi itu membuat bagian. Oke. Jadi saya C create partition. Saya tinggal apa aja, enter aja to create. Nah, kita lanjutkan, tekan enter tuh ada enter sama dengan install, D sama dengan delete partition, F3 sama dengan ini ya. Jadi kita nggak mau delete, kita tekan enter aja. Delete itu menghapus artinya, menghapus partisi. Jadi kalau kalian misalnya salah Pak, kami melakukan instalasi, ya udah di delete aja. Kan ini D misalnya kan. Oke, ini saya lanjut. Oke, saya pilih nih yang ini aja, bawaannya dari sistem ya.
atau rekomendasi dari sistemnya. Format the partition using the NTFS file system. Oke, kita pakai file NTFS ya. NTFS itu adalah network file system, jadi emang dipergunakan untuk jaringan. Oke, enter. Oke, sekarang kita menunggu dia akan memformat partisi yang tadi kita sudah buat ya. Dia akan memformat ini. Oke, sekarang melakukan formatting, terus dia checking drive C nya setelah format tadi. Sekarang dia melakukan pemindahan dari CD tadi ya, dari ISO tadi yang kita pasang di CD nya itu dipindahkan ke dalam harddisk nih. Jadi ke depan ketika si sistemnya ini sudah berjalan, jadi dia bootingnya itu dari harddisk, nggak lagi dari CD. Jadi CD nanti bisa kita abaikan kalau sudah selesai instalasi ini, CD-nya sudah bisa kita keluarkan atau kita tidak pergunakan lagi. Gitu. Ya, ini sedang copy file, sabar sampai selesai. Oke, kita menunggu. Oke. Oke, ini boleh di enter, restart ya, enter. Oke, restart sistem. Ini abaikan saja, jangan diklik-klik apapun itu. Oke, biarkan saja. Oke, dia langsung jalan. Oke, ini Windows-nya sedang berjalan. Oke. Ya, tadi sudah melakukan copy, ini sekarang melakukan instalasi ini. Sudah melakukan instalasi sistemnya ya. Oke, sesuai tadi materi saya, jadi nanti di Windows ini materi selanjutnya ya, setelah video ini itu ada namanya DHCP. DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol Server ya. Jadi kita nanti bahas tentang DHCP. DHCP ini ada dua ya, ada DHCP server dan ada DHCP client. Nanti di materi selanjutnya atau di video selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi DHCP ini jadi adalah layanan jaringan yang secara otomatis menetapkan alamat IP. Jadi kita nggak perlu setting-setting IP lagi. Jadi dengan adanya DHCP server ini, kita sudah, jadi si komputer itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Ya ini kita customize. Oke. Kita pilih ya, saya tinggalnya di Indonesia, saya cari Indonesia, ya kan? Jadi dia langsung currency-nya semua ini number berdasarkan nomor Indonesia, currency ini apa ya? Mata uang ya. Waktu juga itu ya. Terus lokasi. Oke, saya tinggal tekan I di keyboard saya. Nah, dia langsung ke ya, Indonesia ya. Oke. Oke, saya oke kan. Oke, ini untuk lanjut. Oke, next. Oke, ini saya buat namanya ya. Dan saya namanya AKP, saya buat namanya AKP. Oke, AKP server. Jadi kalian bisa buat nama kalian ya. Jadi siapa nanti namanya misalnya kan. Jadi kalian buat di bawahnya ini adalah SMK spasi PTN. Oke, lanjut next. Oke, jadi inilah dia. Windows itu minta produk key ya atau serial key. Key itulah kunci ya. Jadi setiap produk itu punya beda-beda kuncinya. Ya, ini bukan password tapi produk key. Beda dengan password ya. Jadi yang menyatakan bahwasanya sebuah produk Windows itu adalah original itu ya dari produk key-nya ini gitu. Nah, ini kebetulan saya udah cari ya. Pilih ini. Nah, kita pakai yang ini nih.
serial key-nya. Ini banyak nih, terserah mau pilih yang mana. Kalau saya sih rencana paling atas aja dulu ya. Oke, kita coba ya. 1 GF G8 D TBT 6 Q Y77B9 F KK J9 93 BQY. Oke, kita next kan. Nggak cocok tuh kan. Oke, sebentar ya. Nah, ini banyak nih. Yuk kita coba yang satu ini ya. MP Q6X 3M ECF 47 A9T TK C2F T69WM. Cek lagi, bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak bisa juga. Aduh, gimana nih? Ntar ya, kita cari dulu yang bagus. Ini coba ya, Windows 2003. Coba ya, pakai yang JD 494 sorry, JD 494 49 7 GJ BC 6 PC GV 7C W 7G 7B M. Ini nggak bisa, enggak juga ya, agak ini dia nih. Ya. Jika 6G P7 P7A jika 6GC P7 P7A 4A RFC 3X M7P G33HM. Kita coba dulu.
Coba dulu. JB 88F WT 2Q3 DQ XDT Y8 GHG 7 ini bisa juga. Empat RWF F3 empat dua dan 9 RXG 8 R K6 K6 lahir 4 C24 J9T GQ E4 F2D B6 EF Q9W. Oke, ya ini dapat nih serial key-nya nih yang ini. Jadi ini ya 8 BX D88 QGH 3V XG44M MDX GW TB YQY. Ini saya indekskan. Oke, berhasil ya. Oke, number of connection kita buat 10 aja ya. 10 aja. Oke. Ya, next. Computer name kita buat aja AKP server. Passwordnya nggak usah, nextkan aja. Yes. Oke, ini time zone-nya kita +7. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Next. Oke, lanjut ya. Sabar menunggu.
Ya. Oke, ini pilih typical setting, next. Ini langsung nextkan aja workgroupnya, sesuaikan aja dengan sistem, next. Oke, file. Masih mau copy file. Oke, sabar dulu. Oke, sabar dulu. Ya, sabar. Oke, kita tunggu ya. Oke, tinggal 7% lagi, sebentar, sabar. Oke, selesai sepertinya, kita tunggu. Oke. Nah,
Oke, saya oke. Ya, ini kan dia press Ctrl atau delete. Ini ada di sini ya, masukkan, ketik. Nah, ini kirim. Kita nggak ada pakai apa ya passwordnya, tinggal oke kan aja. Oke, udah. Finish. Yes. Oke, finish. Finish the setting ya kan. Yes. Oke. Hasilnya ini berhasil. Ini udah ada apanya ya. Oke, IP-nya belum ada. Oke, cancel. Cek ininya. Control panel, terus pilih network connection. Ini akan ada network. Ya, berjalan ya. Oke, sampai di sini ya. Ini sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Windowsnya sudah diinstal dengan baik ya. Oke, ya ini harusnya kita coba aja ya. Ya, kalau saya nggak bisa nih, saya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, terus ya. Oke, tutup ini ya. Ini tanda apa namanya nih? Tanda seru berarti apa namanya nih? Koneksi ini ada ini udah. Ada connection. Udah, udah ada ya. Berarti local area networknya sudah ada. Kita nggak perlu lagi install driver untuk local area networknya. Oke, sampai di sini dulu instalasi Windows Server 2003 Enterprise. Oke, saya harapkan semuanya bisa melaksanakan ya. Saya buatkan video tutorial ini supaya bisa lebih gampang untuk mengikuti ya langkah-langkahnya dan tahapan-tahapannya. Tadi mungkin ada sedikit trouble ya tentang serial key. Nah, susah kan? Dari serial key itu agak susah emang. Cuman ini sudah saya dapat nih. Ya, nah ini Windows Server 2003 Extravagant Edition. Ini serial key-nya sudah bisa. Jadi kalian bisa ngikutin salah. Jadi ini 3 apa ini? 1 2 3 4 5 5-nya bisa ini. Oke. Jadi kalian tinggal ikutin ini aja, serial key-nya juga boleh lihat dari sini boleh. Kalaupun mau tahu di mana, ini ya, ini saya. Nah, nanti kalian ketik aja nih serial number Windows Server 2003 R2 Enterprise 64 bit. Oke, itu yang mana tadi tuh? Ini tadi ya, global. Oh, bukan. Ini ya. Oh, bukan. Oh, ini dia. Georgia, New Georgia Forum and Chat. Jadi di sini ya, di georgiafoundation.net. Oke, jadi kalian bisa ambil ini. Oke, serial key-nya jadi nggak perlu repot. Tadi saya kesana kemari karena nggak tahu yang mana yang bisa ya. Sudah dapat, makanya kalian juga bisa buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya sampai di sini.
Terima kasih.